بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surat Al-Baqarah 89 sampai 93. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'akum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'akum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa ma ishtarau bihi أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق Allahul Azim. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Jadi di setiap kamuda
kita sambung satu demi satu halaman. Semoga aja nanti di kamu episode yang kesekian akan kita katakan Al-Quran bersama-sama. Terima kasih, ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Aziz Basri yang telah memimpin tadarus bersama. Selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Moyudan yang akan disampaikan oleh saudara Wahyu Suprihatin. Kepada saudara Wahyu Suprihatin atau yang mewakili kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Yang kami hormati Ustaz Jazul Fikar, yang kami hormati pula Ketua Takmir Masjid Al-Hidayah Pedoman, yang kami hormati pula Ketua Remaja Masjid Al-Hidayah Pedoman, dan rekan-rekan remaja di Moyudan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Kamuda Kajian Angkatan Muda ke-52 edisi spesial. Tanpa salat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang kita nantikan salat beliau di akhir zaman. Amin. Perkenankan, nama saya Abdul Jelan. Sebelumnya mohon maaf, ini karena Ketua PCPM Moyudan berhalangan hadir dan saya selaku sekretaris untuk mewakili beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak pada seluruh warga Masjid Al-Hidayah Pedoman yang sudah berkenan untuk menjadi tuan rumah pada kesempatan kali ini. Dan juga kami mohon maaf apabila dalam menyelenggarakan dari rekan-rekan PCPM banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf yang seterusnya. Berkenaan dengan kegiatan hari ini merupakan salah satu kegiatan yang diadakan oleh Divisi Dakwah dan Kader. Ini merupakan salah satu divisi yang ada di pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Moyudan. Ada beberapa lagi kegiatan, di antara lain besok hari Ahad ini divisi Kopam juga ikut mengadakan pengamanan acara Ahad pagi di Menulis. Kami juga mengajak rekan-rekan Masjid Al-Hidayah Pedoman untuk sekiranya bisa ikut kegiatan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah. Mungkin bisa lain waktu atau kapan kalau ada kegiatan seperti ini bisa dihadiri. Dan juga ini dari pimpinan cabang Nasional Asia juga membuka pendaftaran rekan-rekan remaja putri yang berminat dalam organisasi bisa ikut. Nanti bisa dicek di IG PCNA Medan. Di situ mungkin ada yang punya hobi, salah satunya media, itu bisa ikut. Dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin kalau kita lihat belum semuanya terlihat.
Dan ini sudah berjalan 52 kali, dan alhamdulillah sampai sekarang ya, walaupun dari pemuda-pemudi ini tidak bisa hadir semua, ada banyak, ada sedikit. Mungkin itu saja. Oh ya, yang terakhir di sebelah samping, sebelah selatan itu di lingkungan SMK itu juga ada NBC. Itu juga merupakan salah satu unit divisi dari divisi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Itu juga membuka toko dan bisnis center. Kita rekan-rekan yang mau belanja atau Bapak Ibu sekalian bisa berkunjung di NBC. Mungkin itu saja sekiranya dari saya, dari perwakilan PTPN Mayudan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih kepada perwakilan dari PJPM Mayudan yang sudah memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya adalah sambutan dari Takmir Masjid Al Hidayah yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil. Pada Bapak Wakil kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngoten nggih. Semangate diketinggal nggih. Isih muda kok. Tidak kalah karo sing simbah-simbah sik wong sepuh niki. Nggih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan Ustadz Nizam Zulfikar. Alhamdulillah. Juga kepada pengurus atau pimpinan pemuda cabang Muhammadiyah Mayudan, Kamuda nggih, istilahnya Kamuda Mayudan ya. Yang saya hormati dan para undangan yang hadir pada kesempatan ini. Perkenankanlah sebelumnya mari kita selalu senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa karena ridhonya kita sekalian bisa bertemu, berkumpul di Masjid Al Hidayah Gedongan ini tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya,
para sahabat, tabi'in, tabi'in dan para pengikutnya yang selalu senantiasa mengikuti apa yang jadi sunnah-sunnahnya. Saudara-saudara sekalian, perkenankanlah kami dari Takmir Masjid Al-Hidayah Gedongan mengaturkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan ini Takmir Masjid Al-Hidayah Gedongan ikut berbangga, bersenang hati bahwa Kamuda cabang Mayudan pertama dan pada kali ini yang pertama kali ya mengadakan kegiatan di masjid kita ini. Entah dulu kenapa kok enggak ada yang belum ada yang menggunakan karena kemarin mungkin belum ada wakilnya di cabang Pemuda Muhammadiyah Mayudan ya. Mungkin itu ya, sehingga kami selama ini kayaknya belum pernah menghadiri kajian yang seperti ini. Untuk ini kami persilakan Masjid Al-Hidayah Gedongan ini, nadirnya itu pimpinan cabang Muhammadiyah Mayudan. Jadi jelas, tidak ragu-ragu, ini milik Muhammadiyah, milik amal usaha Muhammadiyah. Jadi tidak usah ragu-ragu, sekalipun mungkin dari luar kelihatannya kok baunya itu baunya tidak Muhammadiyin banget tuh ya, karena ya memang agak campur, namun kita sebagai nadirnya PCM jadi ini Aum Muhammadiyah ya, amal usaha Muhammadiyah. Nah, silakan gunakan untuk berikutnya, mau dipakai untuk pusatnya kegiatan kajian juga boleh. Insya Allah kita bantu sehingga nanti lebih semarak kajian-kajian yang akan datang. Karena kalau tidak dipakai ini juga mungkin Hamas itu himpunan anak Masjid Al-Hidayah ini belum paham apa itu Muhammadiyah itu barangkali. Malu Hamas Masjid Al-Hidayah Gedongan tapi belum tahu kalau ini di bawah Muhammadiyah cabang Mayudan. Selanjutnya juga ikut berbahagia dan terima kasih pada Ustaz Nizam Zulfikar dari Gamping yang telah berkenan hadir pada kesempatan ini, yang insya Allah nanti akan memberikan motivasi, semangat, tausiah kepada adik-adik. Ya kalau dibilang anak ya boleh juga ya. Semoga dengan kajian nanti diharapkan ada bekasnya, ada semangat yang tumbuh pada adik-adik pemuda cabang Muhammadiyah Mayudan ini, sehingga nanti pemuda Muhammadiyah itu agar terkenal. Karena sementara ini dengar namanya saja mungkin ya baru 1-2, sekalipun mereka sudah banyak menggunakan amal usahanya Muhammadiyah. Ada sekolahnya itu muridnya ya yang di Gedongan banyak yang di Muhammadiyah, baik TK, SD, SMP, SMK-nya, SMA maupun perguruan tingginya ya ke Masjid Muhammadiyah. Ada PKO-nya macam-macam ya. Perguruan tingginya banyak.
Tapi dia kadang juga nggak tahu, sehingga karena kurang tahu itu biasanya orang nggak kenal ya nggak sayang itu, sehingga tahunya nang masjid ya mana masjid. Tapi di balik yang lain ini manusia mulia. Demikian apa yang saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan hati, baik dalam menerima kedatangan Ustadz maupun adik-adik dari Gamuda cabang Mayudan dan yang lain. Kami atas nama Takmir Masjid Al-Hidayah di Kedungan mohon dimaafkan yang setulus-tulusnya. Semoga pertemuan ini membawa hasil yang bisa mengarahkan kemajuan pemuda Muhammadiyah Mayudan. Amin. Semoga Allah meridhai apa yang kita doakan ini. Kami cukupkan sekian saja dari kami atas nama Takmir Masjid Al-Hidayah Kedungan. Ada kurangnya dalam diri saya menyambut, mohon dimaafkan juga yang setulus-tulusnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kemudian. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya. Teman-teman dan hadirin sekalian yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Izamul Kifar Yulfikar SIP dengan tema yang sering terlupa dari Ramadan. Ramadan pun semangat. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan sedikit biodata beliau. Beliau tinggal di Yogyakarta, Gamping, Ustaz. Dari Gamping. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dai, penulis, dan PNS di pemerintah Provinsi DIY. Selain itu, beliau menerbitkan beberapa buku, yaitu Say No to Galau, Jejak Cinta dari 3 Kota Suci, Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Suplemen Move On dan Manajemen Inti, Suplemen Move On dan Manajemen Hati. Kepada beliau, Ustaz Nizam Zulfikar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah al-karim ar-rahman. 'Allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir, Bapak Wahid, beserta teman-teman Kaulah muda, angkatan muda Muhammadiyah yang Allah cintai. Saya diminta untuk menyampaikan tema terkait dengan song-song Ramadan. Tetapi sebelum kita membahas tentang Ramadan, agar kita memahami betapa berharganya waktu-waktu Ramadan, betapa bersyukurnya kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, perkenankanlah terlebih dahulu saya menyampaikan tentang keutamaan waktu, urgensi waktu. Allah banyak bersumpah atas nama waktu. Wal asr,
artinya demi masa, demi waktu. Wadduha artinya demi waktu duha. Wal-lail artinya demi waktu malam. Wal fajr artinya demi waktu fajar. Menunjukkan betapa pentingnya waktu untuk menjadi perhatian kita semua para hambanya Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio itu pernah menasihati agar kita para murid-muridnya itu mencamkan betul tentang sifat waktu. Sifat waktu yang pertama kata beliau ialah time is unstoppable. Waktu tidak bisa di stop. Waktu tidak bisa dihentikan barang sedetik pun. Walaupun kita menghentikan putaran jarum jam di jam tangan kita ini, maka di luar sana ada ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan jam lain yang terus berputar, dan secara hakikat waktu tidak bisa dihentikan. Maka waktu sering diumpamakan seperti pedang. Mengapa? Karena waktu itu bisa memenggal, memotong semua kesempatan-kesempatan yang kita miliki, sampai semua kesempatan itu hanya bisa disebut sebagai masa lalu yang tidak mungkin bisa diulang lagi. Apakah semenit yang lalu bisa diulang lagi? Tidak bisa. Maka time is unstoppable. Waktu tidak bisa dihentikan. Sifat waktu yang kedua kata beliau ialah time is untradable. Time is untradable. Waktu tidak bisa diperjualbelikan. Padahal hampir semua di dunia ini itu bisa diperjualbelikan. Contoh, mobil bisa dijual? Bisa. Rumah bisa dijual? Bisa. Bahkan mohon maaf ya, di luar sana ada orang-orang yang rela menjual dirinya, menjual tubuhnya, dan laku. Mohon maaf, daun-daun yang bolong-bolong saja, apa nih Pak? Rondo bolong itu ya, itu dijual laku mahal. Kalau kita butuh organ-organ tubuh manusia seperti ginjal, ada nggak marketnya? Ada pasarnya, bisa dijual. Tapi pertanyaannya, ada hal yang lebih berharga dibandingkan itu semua, yakni waktu. Bisakah kita menjual waktu walaupun dia berharga? Contoh, ada orang yang sangat kaya raya, uangnya banyak. Untuk mendapatkan kekayaannya itu dia korbankan waktunya. Dari pagi sampai sore dia kerja, sore seharusnya dia pulang, masih belum bisa pulang karena pekerjaannya. Meeting dengan kliennya, ketemu dengan customernya, sampai gelap, sampai pulang. Seakan-akan waktunya itu ditaruh saja, tapi takut jatuh. Taruh sini aja, taruh. Dan seakan-akan waktunya itu kurang 24 jam, karena nggak sempat bertemu dengan anaknya, nggak sempat bercanda dengan istrinya. Pergi gelap, pulang gelap. Pergi anak belum bangun, pulang anak sudah tidur. Pertanyaannya, walaupun uangnya banyak, bisakah dia membeli waktu dengan uangnya? Nggak bisa. Atau ada orang yang sangat miskin, nggak punya duit, nggak punya harta, punya tapi tidak cukup untuk mencukupi kehidupannya. Tetapi di saat yang sama dia punya banyak waktu luang, waktu nganggurnya banyak. Dan tetangganya ada yang butuh waktu tambahan, seakan-akan 24 jam itu kurang. Pertanyaannya, dia punya banyak waktu luang, dia butuh uang, ada tetangganya yang rela mengeluarkan uangnya untuk mendapatkan waktu tambahan. Bisakah dia menjual waktunya kepada si kaya? Gak bisa. Sehari semalam kita diberikan oleh Allah kesempatan yang sama, berapa jam? 24 jam. 24 jamnya seorang siswa yang tinggal kelas dengan 24 jamnya siswa yang jadi bintang kelas sama atau beda? Saya ulangi pertanyaannya ya. 24 jamnya siswa yang jadi bintang kelas dengan yang tinggal kelas sama atau beda? Sama-sama 24 jam. 24 jamnya mahasiswa yang IP-nya cum laude, berapa skornya cum laude? 4 ya, 3,51 sampai 4 skornya.
dengan seorang mahasiswa yang IP-nya kemelut. Kemelut itu berapa? Nasib 1 koma gitu. Sama atau beda? Sama, 24 jam. Tapi kenapa ada yang kumlot, ada yang kemelut? Ada yang jadi bintang kelas, ada yang tinggal kelas. Ada yang bisa menghatamkan Quran sebulan sekali, ada yang enggak. Karena beda mereka dalam memanfaatkan waktu. Waktunya sama, tapi produktivitasnya beda. Nah, sebentar lagi kita akan masuk pada 1 bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal. Waktunya sama, tapi produktivitas pahala yang diberikan Allah beda. Yakni bulan Ramadan. Waktu-waktunya menjadi waktu-waktu yang berharga. Detik-detiknya jadi detik yang mulia. Malam-malamnya menjadi malam yang luar biasa. Jamuan Allah begitu banyak di bulan ini. Untuk mengetahui betapa utamanya waktu-waktu Ramadan, saya akan ketengahkan satu hadis. Hadis ini merupakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, menceritakan tentang mimpi salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga di antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hafal 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga? Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, terakhir Sa'id bin Zaid. Itu 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nah, hadis ini menceritakan tentang mimpi sahabat yang bernama Talhah bin Ubaidillah. Tentu mimpi salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu beda dengan mimpi kita sebagai orang biasa. Bagaimana mimpinya? Kita simak ya. Saya bacakan hadis. Talhah bin Ubaidillah, dari Talhah bin Ubaidillah. Anna rajulaini min Bali. Ada 2 orang dari Bali, tapi bukan Bali Pulau Dewata. Ini Bali yang lain di Timur Tengah. Bali itu dulu tempat tinggalnya satu suku namanya suku Khuza'ah. Qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana islamuha jami'an, dan kedua-duanya menyatakan diri masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi di awal hadis ini diceritakan ada 2 orang laki-laki dari mana tadi? Dari Bali, datang menghadap Rasul untuk menyatakan keislamannya. Jadi startnya barengan, masuk Islamnya barengan. Kemudian, fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan. Fakana ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, asyadda ijtihadan. Asyadda, sangat keras, sangat semangat dalam asyadda ijtihadan, dalam berjihad. Jadi semangat jihadnya itu luar biasa besar. Minal akhar, dari orang yang kedua, dari orang yang lainnya. Artinya apa? 2 orang laki-laki ini beda semangat jihadnya. Orang yang pertama sangat bersemangat dalam berjihad, orang yang kedua semangat, tapi semangatnya tidak seperti orang yang pertama. Kemudian, faghazzal mujtahidu minhuma fastashhida. Faghazza, dia bertempur. Orang yang pertama yang semangat berjihad ini dia bertempur. Faghazzal mujtahidu, bersungguh-sungguh dalam pertempuran itu. Kemudian fastashhida, dia syahid sampai wafat. Jadi wafat dalam keadaan syahid di atas medan pertempuran. Thumma makatha al-akhar ba'da as-sanah. Kemudian orang yang kedua itu diberikan oleh Allah kesempatan hidup ba'da as-sanah, sampai setahun setelahnya. Jadi walaupun startnya beda, tapi startnya sama, finishnya beda. Ya, orang yang pertama wafat dalam keadaan syahid, orang yang kedua diberikan kesempatan hidup sampai setahun setelahnya. Tsumma tuwaffiya, lalu dia meninggal. Dan di sini nggak dikisahkan wafatnya dalam keadaan berjihad. Artinya dia wafatnya dalam keadaan biasa-biasa saja.
tidak seperti orang yang pertama tadi. Qala Talha, berkatalah Talha, fara'aitu fil manami baina ana 'inda babil jannah idza ana bihima. Fara'aitu fil manami, seakan-akan Talha itu bermimpi baina ana 'inda babil jannah, berada inda babil jannah, di depan pintu surga. Idza ana bihima, dan dia berada di antara kedua orang itu, di kedua sahabat itu. Jadi dalam mimpinya Talha itu seakan-akan di depan pintu surga dengan dua orang ini. Kemudian fa kharaja khariju minal jannah, fa kharaja, lalu keluarlah khariju minal jannah, seorang malaikat dari mana? Dari surga. Tidak ada malaikat keluar dari pintu surga. Fa'adzina lilladzi tuwaffiya al-akhir minhuma. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini kira-kira malaikat keluar dari pintu surga itu mempersilahkan masuk ke surga yang mana duluan? Kira-kira orang yang meninggal dalam keadaan syahid atau orang yang meninggalnya biasa-biasa saja? Menurut teman-teman, siapa yang masuk surga duluan? Orang yang syahid, ya. Ya, wajar. Kenapa? Syahid itu jihad puncak amal. Dia korbankan jiwa raganya, dia korbankan hartanya, dia berperang sampai nyawanya melayang. Pantas kalau diberikan masuk surga lebih dulu. Tapi benarkah orang yang syahid yang dipersilakan masuk surga terlebih dahulu? Kita lanjutkan hadisnya ya. Fa'adzina lilladzi tuwaffil akhirah minhuma. Ternyata malaikat mempersilahkan masuk surga orang yang meninggal akhir dari mereka berdua. Artinya yang masuk surga duluan adalah orang yang meninggal dalam keadaan biasa-biasa saja. Heran kan? Heran. Thumma kharaja, lalu malaikat itu keluar kembali. Fa'adzina lilladzi istashhida. Baru yang kedua mempersilahkan orang yang mati syahid masuk surga. Itu ternyata yang masuk duluan orang yang meninggalnya biasa saja, baru orang yang mati syahid. Thumma raja'a ilayya, lalu malaikat itu kembali kepadaku. Tinggal siapa? Tinggal Talha sendirian. Dua orang sudah masuk surga. Kira-kira teman-teman kalau sudah di depan pintu surga dan kedua temannya sudah masuk duluan, apa harapan teman-teman? Masuk surga juga kan? Tapi faqala, malaikat itu berkata, irji. Apa irji? Kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Malaikat itu berkata, irji, pulang, kembali. Fa'innaka lam ya'ni lak. Sesungguhnya nikmat surga ini belum saatnya untukmu, kata malaikat. Engkau belum saatnya masuk surga. Kecewa kan? Kecewa. Udah depan pintu surga kan jadi masuk. Ba'du, setelahnya, fa'asbaha, di pagi harinya, Talha yuhaddithu bihin nas. Sahabat Talha ini yuhaddithu bihin nas, menceritakan kisahnya dalam mimpi ini kepada manusia, kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Apa ekspresi sahabatnya ketika mendengar ceritanya Talha? Ketika mendengar kisahnya Talha ini, sahabat berkata, fa'ajibu lidzalik. Fa'ajibu, mereka merasa ajib. Ajib, apa ajib? Heran, takjub terhadap kisah yang diceritakan Talha. Ketika mereka heran, takjub, maka sejurus kemudian fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahadithuhul hadis, dan menceritakan apa yang dialami Talha dalam mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, min ayyi dzalika ta'jabu, min ayyi dzalika ta'jabu. Bagian mana yang kalian takjubkan? Apa yang kalian herankan? Apa yang kalian takjubkan? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza kana ashadda ar-rajulayn ijtihadan thumma istashhida wa dakhala hadha al-akhir al-jannata qabla. Mereka heran kenapa
Karena justru orang yang bersemangat berjihad, kemudian dia syahid, wa dakhala hadzal akhirul jannata qablahu. Dia masuk surga terakhir dibandingkan dengan orang yang wafatnya biasa aja. Jadi sama herannya dengan herannya tadi kita. Kenapa justru orang yang biasa aja masuk surganya duluan, yang wafat dalam keadaan biasa aja masuk surganya duluan dibandingkan dengan orang yang syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang kedua ini meninggalnya jaraknya setahun setelahnya? Nah, ini yang paling penting garis bawah benang merahnya. Qalu bala. Para sahabat menjawab, "Bala, benar ya Rasulullah." Qala, Nabi bersabda, "Wa adraka Ramadan." Bukankah orang yang kedua ini berjumpa dengan Ramadan? Bukankah orang yang kedua ini berjumpa dengan Ramadan? Diberikan Allah kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Fasoma, dia berpuasa. Wasalla, dia juga sholat dalamnya. Insyaallah. Dia apa jawabannya? Bukankah orang yang kedua berjumpa dengan Ramadan, kemudian dia puasa di bulan Ramadan itu, dia sholat, kada wa kada, melakukan ibadah ini dan itu, min sajdatin fis sanah, dan dia bersujud selama setahun. Jadi apa sebab mengapa orang yang kedua yang wafatnya biasa saja itu dipersilakan masuk surga terlebih dahulu? Ternyata sebabnya adalah dia diberikan oleh Allah kesempatan jumpa dengan Ramadan, dan dia manfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah yang luar biasa. Dia puasa, dia sholat, dia hiasi dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga kata Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma, di antara keduanya itu, ab'ada mimma bainas samai wal ardh, jaraknya itu seperti jarak di antara bainas samai wal ardh, seperti langit dan bumi. Cuma gara-gara Ramadan, padahal jaraknya cuma setahun. Yang pertama wafat dalam keadaan syahid, yang kedua wafatnya biasa aja, tapi karena Ramadan, orang yang kedua meninggal layak untuk dipersilakan masuk surga terlebih dahulu. Hadirin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini mudah dicerna, mudah dicarikan argumentasinya. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dalam Al-Qur'an surah Al-Fajr ayat yang kedua. Wal fajr wa layalin ashr. Allah bersumpah demi waktu fajar, wa layalin ashr, dan demi malam yang 10 jumlahnya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam yang 10 jumlahnya? Ada yang tahu tafsirnya? Menurut para ulama tafsir, diantaranya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, terdapat 10 malam terbaik sepanjang tahun. Terdapat 10 malam terbaik sepanjang tahun. Kapan? 10 malam terbaik itu jatuh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah sisipkan di antara malam-malam itu satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan setiap tahunnya ini. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kalau malam-malam yang lain nilainya 1, malam itu nilainya berapa? 1000. Allah lipatkan produktivitas pahalanya 1000 bulan. Kalau dijadikan tahun, berapa tahun Pak? Mas, 83. Kira-kira nyampe enggak umur kita 83 tahun? Di tengah banyaknya penyakit kolesterol, gula darah, asam urat, Allahu a'lam. Tapi biasanya kalau usia umat itu kan nggak beda jauh dengan usia Nabi. Kata Nabi, usia umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang lebih daripada itu.
Kalaupun lebih itu sudah banyak kurangnya. Penglihatan sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai berkurang, kaki sudah mulai sulit melangkah, susah. Ingatan sudah mulai pikun. Umat terdahulu lebih panjang umurnya. Nabi Adam itu berapa umurnya? 1000 tahun. Nabi Nuh berapa umurnya? 900 tahun lebih. Orangnya gede-gede seperti pohon kelapa. Kalau umat Nabi Muhammad tingginya seperti pohon pisang. Itu pun masih lebih pendek lagi. Maka Masya Allah, Allah Maha Adil. Gimana caranya agar umat Nabi Muhammad itu bisa menyamai ibadahnya umat terdahulu yang umurnya ribuan, ratusan tahun itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi umat Nabi Muhammad pelipat gandaan produktivitas amal yang turun setiap tahunnya di 10 malam terakhir Ramadan, Lailatul Qadar, 1000 bulan. Jadi wajar kalau orang yang kedua tadi diberikan kesempatan oleh Allah masuk surga duluan, karena boleh jadi dia mendapatkan keutamaan amal ini, dan amalnya tidak cuma satu tapi banyak. Di malam itu dia bisa qiyamul lail, salat malam, salat tarawih. Di malam itu dia bisa tahajud. Di malam itu dia bisa tadarus Quran. Di malam itu dia bisa murojaah. Di malam itu dia bisa bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dengan ibadah apapun di malam itu, dia sedekah di malam itu. Afdal sadaqatun fi Ramadan. Maka wajar kalau kemudian Allah berikan dia kesempatan masuk surga terlebih dahulu. Masya Allah. Maka teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupakan keutamaannya. Ingat-ingat terus Ramadan, karena betapa istimewanya Allah menjamu kita di bulan ini. Sama seperti kalau kita mau mantu, belum pernah mantu, nikah aja belum gitu. Terpikir terus ya yang mau nikah gitulah, ya, belum nikah, dan yang belum nikah, itu belum nikah semua. Terpikir terus. Harusnya seperti itulah kita menyambut Ramadan, terpikir tiap hari, terpikir. Baik, teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas kita persiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena di Ramadan itu ada satu amal yang istimewa yang akan membuat kita naik derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Faman syahida minkum asy-syahra. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu, yakni menyaksikan hilal masuk bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasa. Wajib Ramadan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian menjadi insan yang takwa. Puasa diwajibkan tidak hanya kepada umat Rasulullah, tapi umat-umat sebelum Nabi, umat Nabi Daud, umat Nabi Isa, Nabi Musa juga puasa. Apa tujuannya? Apa goalnya? Goalnya setelah Ramadan, setelah puasa diharapkan naik tingkat derajatnya menjadi orang yang takwa. Apa itu takwa? Apa urgensi takwa? Apa fadilah keutamaan jadi orang yang takwa? Teman-teman yang dicintai Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl. Allah berfirman, "Inna lil muttaqina mafazah." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Disebut oleh Allah orang takwa itu sebagai para pemenang. Pernah ikut lomba? Pernah. Lomba apa? Lomba masak. Hadiahnya apa? Lomba ketika menang itu ada rewardnya kan, ada hadiah. Itu di hadapan manusia, terlebih di hadapan Allah. Apa rewardnya? Kalau Allah menyatakan seseorang itu menang, itu ada reward dari Allah. Apa rewardnya? Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, "La yastawi ashabul nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun." Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah mereka orang-orang yang
faizu, yang memperoleh kemenangan. Jadi apa tujuan puasa? Jadi orang takwa. Kenapa mesti takwa? Karena takwa disebut sebagai para pemenang oleh Allah. Apa reward, apa hadiah untuk para pemenang itu? Surga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfirah, menuju ampunan, min rabbikum, dari Tuhan, wa jannah, dan syurga, arduha as-samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa, orang yang sukses puasanya takwa. Pernah nggak membayangkan diberi hadiah yang luasnya seluas langit dan bumi? Dapat rumah luasnya seluas langit dan bumi. Apa yang terbayang? Pernah nggak membayangkan dapat hadiah rumah yang luasnya seluas langit dan bumi dengan fasilitasnya? Dapat rumah dari neraka aja senang gitu. Apalagi surga dengan segala kenikmatannya itu. Pertanyaannya adalah, siapa yang dapat surga? Siapa orang yang takwa? Apakah orang yang puasa otomatis setelah puasa di bulan Syawal hari Idul Fitri jadi orang yang takwa? Ya belum tentu. Belum tentu. Bahkan lebih banyak orang yang nggak dapat apa-apa. Nabi itu bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Kata Nabi, "Kam min sha'imin." Betapa banyak orang-orang yang puasa. Sha'imin itu artinya orang yang puasa laki-laki. Sha'imin. Kalau orang puasa perempuan, sha'imah. Sha'imah itu doa. Jadi orang tuanya sha'imah ingin agar anaknya jadi anak yang rajin puasa. Kam min sha'imin. Betapa banyak orang-orang yang puasa itu laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, illa, kecuali al-ju' wal 'atas, kecuali ju', lapar, wal 'atas, dan dahaga, haus. Sah nggak puasanya? Puasanya sah, tapi nggak dapat apa-apa. Bisa nggak Pak? Bisa. Contoh, tiap tahun yang daftar masuk UGM banyak nggak? Banyak. Berapa? Tesnya berbarengan ya, kadang-kadang. Soalnya jumlahnya sama, bobot nilainya sama, tingkat kesulitannya sama, tesnya sama-sama. Pertanyaannya, sah nggak tesnya? Tesnya sah kan? Tapi diterima nggak semua yang tes masuk UGM? Tidak. Belum tentu. Kenapa? Karena tidak semuanya memenuhi standar yang diinginkan. Sama dengan ibadah. Bahkan lebih banyak yang tidak lolosnya. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Sah puasa kan cuma dapat 2, lapar sama haus. Nah, pertanyaannya, apa ciri orang yang takwa? Apa ciri orang yang sukses puasa? Ini penting supaya ciri-ciri ini bisa kita install dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita latih di 30 hari Ramadan atau 29 hari Ramadan. Masya Allah. Terus dia masih. Sudah nikah belum? Semoga Allah karuniakan engkau istri yang saleh. Saya dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, apa ciri orang yang takwa? Kita bahas satu persatu. Semoga waktunya cukup. Ciri pertama orang yang takwa ialah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Allah berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab Al-Quran ini la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi ciri orang takwa itu
Yang pertama, menjadikan Quran sebagai petunjuknya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Quran sebagai petunjuk? Karena untuk sampai surga itu butuh petunjuk. Untuk sampai gunung kidul aja butuh petunjuk. Mas, yang belum pernah ke gunung kidul, untuk sampai sana butuh nggak petunjuk? Butuh. Apa petunjuknya? Rambu-rambu, Google Maps. Kemudian sudah ada petunjuknya, Google Map-nya ada, rambunya ada, tapi nggak bisa baca. Sampai nggak sampai. Maksudnya apa? Nggak sampai. Kenapa? Karena nggak bisa baca. Sama, Qurannya ada, kitabnya ada, tapi nggak bisa baca. Sampai. Maksudnya apa yang membaca? Nah makanya untuk sampai surga butuh petunjuk dan butuh bisa baca petunjuknya. Nah, makanya di Ramadan kita banyak membaca Quran, berinteraksi dengan Quran, tidak hanya membacanya saja, tapi juga memahami apa yang dibaca. Ya. Ada beda antara melafazkan dan membaca. Beda ya. Kalau melafazkan kita bisa melafazkannya a, i, u, babi, buhi. Tapi kalau membaca ada proses aktif. Kita membaca sekarang kita mengetahui apa yang dibaca maknanya. Nah besok buat program baca Quran tadarus, tidak cuma tadarus membaca Arabnya, tapi juga membaca terjemahannya, memahami apa yang dibaca. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya itu Allah akan memuliakan apapun dengan Quran. Yang pertama, Al-Quran Allah turunkan pada satu malam menjadi malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah engkau apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu nilainya lebih baik daripada 1000. Karena apa? Karena Quran. Yang kedua, apalagi bulan. Al-Quran Allah turunkan di bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran. Hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan bagi petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Ramadan diistimewakan oleh Allah. Kata Nabi, di Ramadan itu Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Allah tutup pintu neraka rapat-rapat. Allah belenggu setan-setan. Apa makna hadis ini? Kata para ulama, maknanya ialah Allah mudahkan kita manusia, para hamba Allah itu berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Malaikat berseru di bulan Ramadan itu, wahai para pecinta kebaikan, bergembiralah. Wahai para pecinta maksiat, hentikan sampai Ramadan usai. Itu seruan malaikat tiap Ramadan. Maka kita lihat ya Ramadan fenomenanya Pak. Kalau sholat subuh di masjid ini berapa sholatnya? 1,5. Kalau Ramadan cukup masjidnya, kadang-kadang sampai keluar. Tapi usai Ramadan apa yang terjadi? Misalnya menyusut lagi. Allah mudahkan orang-orang yang beriman itu berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Istimewanya. Yang ketiga, apalagi tadi sudah malam ya. Yang kedua bulan, yang ketiga kota. Rata-rata Quran diturunkan oleh Allah di 2 kota. Kota mana? Makkah dan Madinah. Kita mengenal ada 2 kelompok surat. Surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Ada kelompok surat yang diturunkan oleh Allah sebelum hijrah dan setelah hijrah.
Maka dua kota ini teman-teman diberkahi oleh Allah. Walaupun tandus kering kerontang, terisolasi dengan gurun pasir yang tandus. Pertanyaannya, cari bakso aja nggak di Mekah? Ya udah pernah ke Mekah. Ada yang lain, soto, ada. Berbagai macam buah-buahan ada. Walaupun pohonnya nggak ada, tapi buahnya ada. Gitu ya. Ramai sekali buahnya. Dan hari ini harga tanah yang termahal, harga tanah yang paling mahal itu di mana? Harga tanah yang termahal itu ada di sekitar Masjid Nabawi di Madinah dan Haram di Mekah. Berapa harganya? Tahun 2012 saya googling tadi. Itu harga tanah di sekitar Masjidil Haram dan Nabawi itu kalau di kurs rupiah mencapai angka 6 miliar per meter persegi. 6 miliar per meter persegi. Kalau 6M di Monudan jadi apa? Jadi masjid. Megah masjidnya ya, luas. 6M. Kalau di sana baru dapat 1 meter. Diberkahi oleh Allah dengan Quran. Apalagi berikutnya rumah. Ada dua perumpamaan. Perumpamaan rumah yang tidak pernah dihiasi dengan zikrullah, dengan bacaan Quran, diumpamakan seperti apa oleh Nabi? Kuburan, bukan? La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan. Kenapa? Tidak pernah dihiasi dengan Quran. Tapi rumah yang dibacakan Quran, bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, kakak ngaji, adik ngaji, itu perumpamaannya seperti para penduduk langit ketika melihat rumah di bumi dibacakan Quran, seperti penduduk bumi kita yang melihat bintang di langit. Gemerlap terang. Terakhir perumpamaan lagi kertas. Ini kertas. Terus Quran. Sama-sama kertas kan? Sama. Yang satu jadi kertas biasa ditulis. Ini kabelnya ditaruh Ustaz. Dengan kertas jadi mushaf Quran. Sama-sama kertas. Yang satu jadi kertas biasa, tulisannya lain. Yang kedua tulisannya Quran. Pertanyaannya, ada nggak perbedaan cara kita memperlakukan dua kertas ini? Kalau yang ini nggak kepake dia apa kan? Buang. Tapi kalau yang itu dimuliakan, ditaruh di tempat yang baik. Bahkan ketika hendak menyentuhnya saja kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu tadi apa? Malam, bulan, kota, rumah, kertas, apalagi manusia akan dimuliakan oleh Allah dengan Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Baik, ciri yang kedua, ciri orang yang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, yakni orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Orang yang puasa itu tambah keimanannya karena terlatih. Teman-teman kalau puasa, kenapa nggak mau buka? Walaupun nggak ada orang yang lihat ya. Karena ada yang lihat Pak, siapa Allah? Implementasi iman. Iman itu beriman kepada yang tidak kasat mata, yang tidak terlihat. Rukun iman yang pertama beriman kepada siapa? Iman kepada Allah. Ada yang pernah melihat bagaimana wujudnya Allah? Belum. Tapi kenapa yakin? Itu iman. Beriman. Ada yang pernah lihat beriman. Yang kedua iman kepada siapa? Malaikat Allah. Ada yang pernah lihat bagaimana bentuk sayapnya malaikat Jibril? Belum. Tapi kenapa yakin? Beriman. Walaupun belum pernah lihat, beriman. Kenapa? Tidak semua yang tidak bisa dilihat itu enggak ada. Belum itu. Karena keterbatasan dari indera kita. Contoh, mikrofon ini nyala karena ada apanya? Ada kabelnya. Dalam kabel ada apanya? Ada listriknya.
lampu nyala karena ada listriknya. Pertanyaannya, pernahkah teman-teman melihat aliran listrik? Tidak pernah lihat. Handphone bisa live streaming. Orangnya di sini bisa dilihat di Gamping atau di Amerika sana di waktu yang sama, itu karena ada apa? Ada sinyal, ada kuotanya ya. Pernah nggak lihat sinyal? Belum pernah. Tapi kenapa teman-teman yakin sinyalnya ada? Kenapa teman-teman yakin ada listrik? Karena kalau listriknya mati, mikrofonnya mati, lampunya mati, kalau sinyalnya putus maka gambarnya ikut mati. Kenapa Allah itu ada? Allah itu wujud. Kita bisa lihat ciptaan-ciptaan, lihat pergantian malam dan siang, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Perhatikan diri kita, matanya 2, hidungnya 1, lubangnya 2, di bawah nggak di atas. Coba kalau lubangnya di atas, Pak. Kalau hujan masuk air, tidak bisa nafas. Ini pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin tercipta mak bedunduk. Mak bedunduk itu artinya tiba-tiba jadi. Percaya nggak saya bilang masjid ini tiba-tiba ada atapnya, ada pintunya, ada karpet? Nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan, ada tukangnya. Apalagi alam semesta. Nggak mungkin tercipta sudah ada mataharinya, sudah ada bulannya gitu ya. Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, ciri yang ketiga orang yang sukses puasanya, orang yang takwa ialah wa yuqimunas shalah. Yakni mereka orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi besok teman-teman remaja yang sukses puasanya itu adalah mereka yang setelah Ramadan sukses untuk menjaga sholatnya. Dan ini ibadah yang paling penting. Kenapa saya katakan yang paling penting, teman-teman? Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-shalah." Awwalu ma yuhasabu, amal yang pertama kali dihisab. Yawmal qiyamati as-shalah. Di hari kiamat nanti ialah salatnya. Fa'in saluhat, ketika salatnya baik maka saluha sa'iru amalihi, baiklah seluruh amalnya. Wa in fasad, ketika salatnya fasad, rusak, maka fasada sa'iru amalihi, rusaklah semua amal. Jadi besok ketika kita dihisab oleh Allah di hari kiamat, yang pertama kali dihitung bukan puasa, bukan haji, bukan umroh, tapi salat. Kalau salatnya baik maka yang lain akan ikut baik, kalau sholatnya rusak, amal yang ikut rusak. Para ulama mengumpamakan sholat itu seperti sebuah bejana, seperti sebuah wadah air. Dan ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, sedekah, haji, umrah, itu diumpamakan seperti airnya. Kalau bejananya, kalau botolnya, wadah airnya bolong-bolong, kira-kira apa yang akan terjadi dengan zakatnya, dengan airnya, dengan sedekahnya, dengan hajinya, dengan umrohnya? Tertampung? Tidak. Orang Jawa bilang maut. Begitu pula perumpamaan orang yang misalnya setiap tahun dia pergi haji, setiap tahun zakatnya dengan uang yang sangat banyak, tapi nggak sholat, malas sholatnya. Itu sama seperti orang yang pakai peci, pakai kemeja, pakai dasi, pakai jas, tapi nggak pakai celana. Karena yang paling inti nggak dilakukan. Intinya ibadah itu sholat. Setelah syahadat, sholat. Amal yang pertama itu apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, ya berarti. Kalau sholatnya rusak, yang lain pun akan ikut rusak. Terakhir, ciri orang yang takwa adalah, dalam ayat ini Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, dan apa-apa yang direzekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan. Maksudnya orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Ahli sedekah. Ramadan itu bulannya sedekah. Nabi bersabda, al-afdalus shadaqah shadaqatun fi
Ramadan. Sebaik-baik sedekah, seafdol-afdolnya, seutama-utamanya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Mas, kalau perempuan ya kayak cowok. Kenapa? Kalau anak cowok itu puasanya bisa full tanpa bolong kecuali sakit atau sebab syar'i yang lain. Kalau perempuan karena ada menstruasi itu nggak boleh puasa. Gimana mas caranya? Walaupun kita perempuan sedang nggak puasa, tapi bisa mendapatkan pahala seperti orang yang puasa. Caranya sedekah, berinfak, memberikan hidangan iftar, takjilan, menginfakkan sebagian rezeki, diberikan makanan untuk orang yang buka puasa. Itu pahalanya sama seperti orang yang puasa, tanpa harus mengurangi pahala orang yang kita kasih makan buka puasa. Jadi sedekah itu tidak akan membuat kita jadi miskin, justru akan memberkahi harta kita. Apa berkah? Kan kita sering mengucapkan kata berkah. Semoga berkah ya, barakallah. Apa berkah? Barakah bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari kebaikan yang ada. Maksudnya gimana? Maksudnya hartanya kelihatannya sedikit, tetapi karena diberkahi itu manfaatnya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Misal kita punya bapak ibu sedikit gajinya, tapi kok cukup bisa membiayai sekolah anaknya sampai selesai. Anaknya soleh-soleh, pinter-pinter, bisa jadi orang sukses, membalas budi kedua orang tuanya. Itu berkah, itu harta yang berkah. Nilai manfaatnya tak terhingga. Contoh berkahnya harta tuh, contohnya seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini sahabat Nabi yang kaya raya, seorang tajiru. Apa tajiru? Tajir kalau bahasa gaulnya artinya kaya. Tapi tajir itu dari kata tijarah, pedagang. Abdurrahman bin Auf ini kaya raya. Sampai-sampai semua sahabat tuh kalau menjuluki Abdurrahman bin Auf itu, dimanapun Abdurrahman bin Auf mencangkul, di situ pasti ada emasnya. Saking kalau dagang nggak pernah rugi, mesti untung. Satu hari Abdurrahman bin Auf pulang dari Syam, masuk Madinah itu membawa sekian ratus kontainer unta dengan muatan penuh keuntungan yang beliau dapatkan. Takjub orang-orang Madinah melihat keuntungan Abdurrahman bin Auf. Sampai Abdurrahman bin Auf mendengar bahwa dia besok akan masuk surga dengan cara merangkak. Mengapa? Saking banyaknya harta yang harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanyaan. Dua pertanyaannya. Yang pertama, dapat dari mana? Yang kedua, digunakan untuk apa? Tapi kalau dia bisa lolos menjawab semua pertanyaan KPK, pertanyaan malaikat ini, insya Allah level surganya tinggi. Dan dia gunakan hartanya dengan hal-hal yang bermanfaat. Tapi kalau nggak bisa jawab, jawabannya salah semua itu ya, maka siap-siap dengan punishment-nya, dengan hukuman. Nah, Abdurrahman bin Auf tidak mau masuk surga dengan cara merangkak. Apa yang terjadi? Dia sedekahkan harta. Keuntungan yang dia peroleh dengan dagangan yang luar biasa itu disedekahkan dengan cara yang unik. Apa caranya? Dia gunakan semua keuntungannya untuk membeli kurma busuk. Jadi kurma yang gagal panen di Madinah itu dibeli dengan harga normal. Kalau di Waludan beras gagal panen dibeli dengan harga normal, niatnya untuk membantu, untuk sedekah. Akhirnya banyak warga petani yang merasa bahagia karena mendapatkan keuntungan maksimal dari hartanya Abdurrahman bin Auf yang berkah. Ingat, sedekah membuat harta jadi berkah. Ketika keuntungannya habis dipakai untuk beli kurma busuk, kurmanya disimpan oleh Abdurrahman bin Auf di gudang karena sudah tidak mungkin bisa dimanfaatkan. Paling cuma bisa dipakai untuk pakan ternak gitu ya. Tapi karena berkah, apa yang terjadi? Di sekitar Madinah, Yathrib, itu sedang terjadi pagebluk, wabah. Apa wabahnya?
wabahnya itu seperti penyakit diare. Dan bahan baku obatnya itu terbuat dari kurma busuk. Dan banyak tabib, dokter itu mencari kurma busuk untuk obat. Dan mereka rela membeli kurma busuk dengan 3 kali lipat harga kurma normal karena langkanya luar biasa. Mirip sama masker pas COVID. Jadi nggak Abdurrahman bin Auf miskin? Nggak jadi. Hartanya sudah habis, dipakai untuk sedekah, banyak yang mendapatkan manfaatnya, dia sendiri mendapatkan kemanfaatan hartanya dengan diberikan oleh Allah dengan berlipat ganda 3 kali lipat dari keuntungan yang dia dapatkan. Itu berkah. Tapi kalau tidak berkah, kebalikannya, itu menjadikan si pemilik harta itu kelihatannya banyak, tetapi menjadi membawa kesengsaraan. Harta yang membuat sengsara enggak ada. Kelihatannya banyak, mobilnya Rubicon gitu ya. Terus apalagi di mobil Harley Davidson, kemudian di berangkasnya ditemukan harga berapa miliar itu banyak hartanya, tapi karena tidak berkah membuat kesengsaraan pada pemiliknya, membuat tidak bahagia, tidak berkah, justru membuat banyak orang menjadi menderita karena ulahnya gitu ya, yang tadinya nggak ada masalah juga di monitor oleh KPK, jadi masalah semua karena apa? Ketidakberkahan dari harta itu. Jadi lebih baik sedikit tapi berkah daripada banyak tapi nggak berkah. Lebih baik lagi banyak dan berkah. Setengah 10 1 jam lebih. Ini diantara orang yang sukses puasanya. Oke, kita akhiri ya. Biasanya kalau penceramah itu banyak ngomongnya, banyak salahnya. Tapi kalau jamaahnya mendengarkan sudah malam, biasanya banyak mendengarkan, banyak ngantuk plus lupanya. Kita cek apa ciri sukses puasa. Yang pertama apa ciri? Oh bener kan? Ciri yang pertama menjadikan Quran sebagai tujuan. Yang kedua beriman pada yang lain. Ketiga mendirikan sholat. Yang keempat mensedekahkan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Ini ciri orang yang takwa. Yuk instan biasakan ciri ini, sifat-sifat ini dalam diri kita selama sebulan penuh. Karena karakter itu terbentuk karena pembiasaan. Orang yang terbiasa bangun pagi akan menjadi karakter otomatis ya. Orang yang senang bangun subuh tuh nggak perlu alarm, dibangun sendiri. Itu semoga ada manfaatnya. Kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nizam Zulfikar yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Selanjutnya, barangkali di antara hadirin maupun rekan-rekan sekalian ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kami buka 3 pertanyaan dan ada progres bagi penanya. Monggo bisa menulis atau langsung bicara. Monggo. Silakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Wardilan dari Jemaah Karang Sebrago. Yang ingin saya tanyakan tentang terkait Ramadan. Biasanya pada bulan Ramadan ini hanya event-event, khususnya yang remaja itu banyak sekali kegiatannya. Misalnya waktu sebelum takbiran itu biasanya malam hari itu ada yang buat maskot, latihan drum band dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang itu waktunya itu lewat jam malam, mungkin pagi jam 1 atau jam 2 itu baru selesai. Pertanyaannya, bagaimana mensiasati untuk supaya ibadah itu bisa maksimal dan tidak terlupakan.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidur lebih awal, kecuali ada perlu. Contoh seperti pengajian tolabul ilmi perlu apa tidur lebih di akhir kan. Tapi tidur lebih awal itu lebih bagus. Supaya apa? Supaya pagi kita bisa bangun lebih awal. Nah, inilah pentingnya manajemen waktu di Ramadan. Nah, karena yang membuat event itu kan kadang banyak kita sendiri. Maka kemudian di saat-saat itulah kita penting untuk memanajemen waktu. Kalau misalnya sampai malam dan besoknya tepar, lebih penting mana qiyamul lail atau sholat subuh? Sholat subuh yang wajib gitu ya. Apalagi kalau pengajian sampai malam, kadang ada remaja masjid yang pengajian sampai jam 11 malam, subuhnya jam 8. Yang mengalahkan yang wajib dan mendahulukan yang bukan wajib, misalnya. Maka kemudian perlu untuk memanajemen waktu. Caranya gimana? Caranya buat mutaba'ah yaumiyah. Buat mutaba'ah yaumiyah itu target harian. Jadi kita kayak dulu waktu SD kan sering dapat buku ya. Buku Ramadan, amal yang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, ringkasan itu kita buat supaya kita bisa mengisi semua target itu dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Sebelum kita dievaluasi oleh Allah, kita sudah bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Itu diantara caranya. Ini kita memahami skala prioritas. Dahulukan yang wajib, baru yang lainnya. Ngaten nggih? Wallahu a'lam. Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi? Mungkin saya yang bertanya selanjutnya. Bismillah. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau untuk sekarang kan ini pemuda kayaknya kalau minat di untuk ilmu atau sholat di masjid aja itu masih kurang gitu. Mungkin cuma nggak sampai 10. Itu padahal jumlahnya ada banyak, mungkin 50. Itu cara untuk mengajak agar tetap bisa merasakan nikmatnya Islam itu bagaimana Ustaz? Itulah sunatullah dakwah. Sunatullah dakwah. Nabi itu ketika berdakwah juga nggak langsung banyak. Bahkan selama 13 tahun di Mekah itu, dalam sirahnya Ibnu Hisham itu, ketika periode Mekah, ketika periode dakwah setelah sembunyi selama 3 tahun cuma dapat 40 orang. Tapi kan sabar beliau sabar. Jadi caranya adalah membuat strategi-strategi dakwah yang disebutnya anak muda itu apa? Buat masjid jadi tempat yang nyaman buat mereka, tempat main buat mereka, tempat nongkrong buat mereka yang asik tetapi juga menjaga adab-adab di masjid. Jadi kalau saya dulu di komplek, saya dulu tinggal di Jakarta, itu anak komplek kreatif nih, membuat supaya masjid itu ramai dikunjungi anak muda. Kalau sekarang mungkin ya disediakan wifi gratis, tapi diwaktuin. Kalau waktu sholat datang matiin wifi-nya. Nah kalau enggak mereka main game. Ada sholat ya di situ main game. Terus kemudian buat pelatihan sesuai kebutuhan mereka. Misalnya kalau ada anak muda yang sudah mulai SMA, lulus kuliah, itu butuh kemampuan skill yang membuat bisa dijual, misalnya pelatihan konten di Instagram, pelatihan membuat konten yang menarik, itu membuat mereka ke masjid. Dulu saya terjebak di jalan dakwah tuh nggak sengaja, karena anak-anak masjid itu buat program pencinta alam. Saya senang dulu untuk jiwa petualang naik gunung.
Itu ternyata anak-anak rohis, anak-anak masjid buat program itu, sehingga terjadinya justru bukan di masjid, tapi di luar masjid. Nah, suksesnya masjid ini adalah ketika mereka bisa membuat perangkap-perangkap dakwah itu di luar masjid. Karena mereka banyak nongkrongnya di luar masjid, baru kemudian diajak ke masjid. Di samping juga masjid menjadi tempat yang nyaman buat mereka. Artinya apa? Teman-teman yang lebih memahami kondisi zaman teman-teman saat ini. Jadi dakwah itu kan juga butuh strategi. Itulah kenapa dulu Nabi membagi, kalau kita lihat sirah itu ada periode Mekah, ada periode hijrah, ada periode dakwah setelah sembunyi-sembunyi, ada terang. Dilihat bagaimana kondisi situasi yang di saat itu. Nah, sekarang coba petakan kondisinya gimana di Moyudan. Berapa anak mudanya? Pernah nggak membuat pemetaan? Berapa tuh anak muda di Moyudan? Terus profilnya seperti apa? Banyak SD-nya, SMP-nya, SMA-nya berapa orang? Kuliahnya di mana saja? Terus di profilnya yang sudah ke masjid berapa orang? Yang masih kurang berapa orang? Di masjid ini siapa aja kadernya, di sana siapa aja kadernya. Nah, ketika kita bisa membuat profiling seperti ini, kita akan lebih mudah memetakan. Tapi ini butuh kesabaran ya teman-teman. Jadi dakwah tidak semudah memutarbalikkan telapak tangan, tapi butuh proses yang panjang, butuh roadmap, butuh peta jalan. Jadi bayangkan 10 tahun ke depan targetnya ingin jadi seperti apa. Mirip teman-teman kalau kerja di pemerintah daerah itu ada RPJM, rencana pembangunan jarak jangka menengah, jangka panjang, dan jangka pendek. Buat seperti itu. Rencana dakwah Angkatan Muda Muhammadiyah jangka panjang, target selama 10 tahun jadi apa? Turunkan itu ya, targetnya per 5 tahun, turunkan lagi per tahun, turunkan lagi per bulan. Dan itu butuh kesabaran ekstra. Gitu ya, Allah a'lam. Oh iya. Gue masih ada satu pertanyaan. Ada sisa satu pertanyaan maupun ada bapak, mas, bapak, ibu-ibu. Sekarang ini ya terus saja sendiri. Akhir-akhir ini kan itu munculnya program dari luar mengenai masalah Islamophobia. Barangkali ini termasuk yang bagaimana ini? Oke. Islamofobia itu muncul marak-maraknya tahun 2002 pasca tragedi WTC. Jadi kampanyekan bahwa yang nabrak WTC itu orang Muslim. Maka mereka yang memiliki simbol-simbol keislaman dianggap sebagai teroris, ekstremis. Kalau ada orang yang berjenggot itu hati-hati teroris. Ada orang yang pakai jilbab panjang, pakai cadar, sopo ini ekstremis. Tapi ternyata di barat sendiri justru kamu
Allah